Halo teman-teman, pernah nggak sih kita berpikir kenapa data itu harus dibagi menjadi data terstruktur, semi-terstruktur, dan data tidak struktur? Alasannya, karena tidak semua data memiliki bentuk yang sama, sehingga cara komputer pengolahnya pun juga berbeda. Pada awal perkembangan teknologi, komputer lebih banyak mengolah data yang rapi dan tersusun dalam tabel, seperti angka atau data keuangan. Namun, seiring berkembangnya internet dan media sosial, muncul berbagai jenis data baru seperti teks, foto, audio, dan video yang jumlahnya sangat besar. Untuk menjawab kebutuhan tersebut, lahirlah berbagai bentuk struktur data. Mulai dari yang sangat teratur hingga yang lebih fleksibel. Dengan adanya klasifikasi ini, organisasi dapat menentukan metode pengolahan yang paling tepat. Apakah cukup menggunakan teknik pengolahan data biasa atau memerlukan teknologi yang lebih canggih seperti artificial intelligence atau AI. Data struktur atau struktur data adalah data yang sudah disusun dengan format yang jelas dan teratur. Biasanya, data ini disimpan dalam bentuk tabel yang memiliki baris dan kolom, sehingga informasi di dalamnya mudah dicari, dibaca, dan diolah oleh komputer. Contohnya adalah data karyawan yang berisi nama, ID, jabatan, dan gaji, catatan transaksi bank, yang memuat tanggal dan jumlah transaksi atau data pelanggan dalam sistem CRM. Agar lebih mudah dipahami, bayangkan data terstruktur seperti puzzle yang sudah tersusun rapi. Setiap potongan berada di tempat yang sesuai dan membentuk pola yang teratur, karena susunannya seragam dan memiliki aturan yang jelas. Komputer dapat langsung mengenali, membaca, serta memproses data tersebut dengan cepat tanpa perlu melakukan banyak penyesuaian. Inilah yang membuat data terstruktur menjadi salah satu jenis data yang paling mudah dikelola dan dianalisis. Selanjutnya, unstructured data digambarkan sebagai potongan puzzle yang acak, bertumpuk, dan memiliki perbedaan warna, dan tidak membentuk pola yang sifatnya jelas. Ini melambangkan data mentah seperti video atau teks bebas yang sifatnya acak dan membingungkan bagi komputer, sehingga butuh proses ekstra atau AI untuk menyusunnya. Selanjutnya, kolase atau kumpulan digital secara acak. File berupa gambar tidak memiliki struktur angka atau teks yang baku. Manusia bisa langsung mengenali objek foto tersebut, namun komputer membutuhkan bantuan AI atau computer vision untuk memahami isi gambarnya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang data semi-terstruktur. Data semi-terstruktur merupakan jenis data yang berada di antara data terstruktur dan data tidak terstruktur. Data ini tidak memiliki format tabel yang kaku seperti data terstruktur, tetapi tetap memiliki penanda atau metadata yang membantu mengorganisasi informasi di dalamnya. Agar lebih mudah dipahami, bayangkan data semi-terstruktur seperti puzzle yang sebagian kepingnya sudah tersusun menjadi beberapa kelompok, tetapi belum membentuk gambar yang benar-benar rapi. Artinya, sudah ada pola yang membantu pengelompokan data, namun strukturnya masih cukup fleksibel. Salah satu contoh data semi-terstruktur adalah format JSON, yang sering digunakan untuk mengirim data melalui internet atau media sosial. Di dalamnya terdapat penanda seperti teks, create_add, dan user yang membantu sistem memahami informasi yang dikirim. Meskipun tidak berbentuk tabel, data tersebut tetap dapat dibaca dan diolah oleh program komputer. Selain JSON, contoh lain data semi-terstruktur dapat ditemukan pada postingan media sosial, komentar, dokumen digital, maupun berbagai data yang memiliki metadata sebagai penjelas isi data tersebut. Jadi, dapat disimpulkan bahwa data semi-terstruktur menawarkan keseimbangan antara keteraturan dan fleksibilitas, sehingga banyak digunakan dalam berbagai sistem informasi modern. Model data dalam sistem informasi. Model data adalah cara atau pola untuk mengatur hubungan antar data di dalam sebuah sistem komputer. Model data membantu komputer untuk memahami bagaimana data disimpan, dihubungkan, dan juga dipanggil kembali saat dibutuhkan. Kalau struktur data membahas tentang bentuk datanya, maka model data ini membahas tentang bagaimana cara data itu disusun dan saling terhubung. Dalam perkembangan teknologi, ada banyak model data yang pernah digunakan. Namun, yang paling terkenal dan paling sering dipakai adalah model hierarkis dan model relasional.
Model data yang pertama adalah model data hierarkis. Model hierarkis menyusun data seperti struktur pohon keluarga atau folder di komputer. Dalam model ini, satu data induk bisa memiliki banyak data anak, tetapi satu data anak hanya boleh memiliki satu induk. Dan karena bentuknya yang bertingkat, model ini sangat cepat untuk pencarian data yang jalurnya sudah tetap. Contohnya, ada folder bernama mahasiswa. Dan folder ini memiliki folder anak berupa semester 1, semester 2, dan semester 3. Folder mahasiswa sebagai folder induk boleh memiliki 3 folder anak. Sementara, folder anak hanya boleh memiliki satu folder induk, yaitu folder mahasiswa. Contoh yang lainnya yaitu pada sistem arsip, terdapat folder induk bernama arsip fakultas, dan folder itu memiliki 2 folder anak bernama arsip dosen dan arsip mahasiswa. Kelebihan model hierarkis ini, yang pertama, strukturnya sederhana dan mudah dipahami. Yang kedua, proses pencariannya cepat jika jalur data jelas. Dan yang ketiga, cocok untuk data yang memang bertingkat. Lalu ada kekurangan dari model hierarkis. Yang pertama, model data ini kurang fleksibel. Dan yang kedua, sulit digunakan jika satu data harus terhubung ke banyak data lain. Dan yang ketiga, perubahan struktur dapat mempengaruhi keseluruhan sistem. Nah, selanjutnya kita masuk ke model data relasional. Model data relasional ini sebenarnya jadi model data yang paling sering dipakai di sistem informasi modern sampai sekarang. Konsepnya itu cukup sederhana, yaitu data disimpan dalam bentuk tabel yang terdiri dari baris dan kolom. Kalau diibaratkan, tampilannya mirip seperti spreadsheet atau Microsoft Excel. Di dalam tabel tersebut, setiap baris berisi satu data atau record, sedangkan kolom digunakan untuk menjelaskan atribut dari data tersebut. Misalnya ada tabel mahasiswa. Nah, kolomnya bisa berisi NIM, nama, jurusan, dan angkatan. Lalu, supaya setiap data tidak tertukar, digunakan yang namanya primary key. Primary key ini adalah identitas unik untuk setiap data. Selain itu, ada juga foreign key yang berfungsi untuk menghubungkan satu tabel dengan tabel lainnya. Nah, karena adanya hubungan antar tabel ini, model relasional jadi lebih fleksibel dan mudah digunakan untuk mengelola data yang banyak. Contohnya pada sistem akademik kampus. Biasanya ada tabel mahasiswa, tabel mata kuliah, dan tabel KRS. Tabel KRS ini nantinya dipakai untuk menghubungkan mahasiswa dengan mata kuliah yang mereka ambil. Jadi, satu mahasiswa bisa mengambil banyak mata kuliah, dan satu mata kuliah juga bisa diambil oleh banyak mahasiswa lainnya. Itulah kenapa model relasional sangat cocok digunakan untuk sistem yang datanya saling berhubungan. Selain fleksibel, model ini juga mudah dikembangkan dan didukung oleh SQL atau Structured Query Language untuk mengelola data di dalam database. Walaupun begitu, model relasional juga punya kekurangan. Kalau data yang dikelola terlalu besar dan kompleks, proses pengolahan datanya bisa menjadi lebih lambat. Tapi secara umum, model ini masih menjadi salah satu model data yang paling populer digunakan sampai sekarang. Dari seluruh pembahasan tadi, kita bisa melihat bahwa struktur data dan model data punya peran penting dalam pengelolaan informasi digital. Dengan memahami jenis dan karakteristik data, kita bisa menentukan cara penyimpanan dan pengolahan data yang lebih tepat dan efisien. Konsep ini juga menjadi dasar dalam perkembangan teknologi modern, seperti database digital, media sosial, cloud computing, sampai kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Terima kasih.